1. Berdirinya Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri setelah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada pemberontakan Abbasiyah tahun 750 Masehi. Pemberontakan Abbasiyah pertama diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah yakni Abu Abbas As-Saffah, saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur, dan panglima perang keturunan Iran Abu Muslim Al-Khurasani. Setelah menang, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua setelah meninggalnya As-Saffah dan kemudian memindahkan ibu kota ke kota Baghdad. 2. Khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Saffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Di antara khalifah besar dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, Al-Makmum, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tasim yang berkuasa pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Sesudah Al-Wathiq, masih ada lagi 28 khalifah yang memerintah tetapi pada umumnya mereka kurang membawa kemajuan. 3. Perkembangan Iptek Bani Abbasiyah. Kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Islam yaitu terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah dalam segala bidang, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan adanya penerjemahan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar dan penelitian serta pengkajian yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Pada masa itu, kemajuan ilmu pengetahuan begitu pesat, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu diantaranya yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, filsafat Islam, kedokteran, astronomi, matematika, dan sejarah. Ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di daratan Eropa pada awalnya di wilayah Toledo, Cordova, dan Sevilla yang kemudian mengalir ke negara-negara barat lewat para kaum barat terpelajar. 4. Kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ada dua, yaitu faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar. Faktor dari dalam diantaranya lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah, serta kemerosotan ekonomi dinasti Bani Abbasiyah. Sedangkan faktor dari luar diantaranya terjadinya disintegrasi atau perpecahan yang disebabkan oleh melepasnya provinsi-provinsi tertentu di pinggiran dari genggaman penguasa Bani Abbasiyah, perang salib, serangan bangsa Mongol, dan jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pada September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khorasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada khalifah untuk menyerah, tetapi khalifah tidak mau menyerah. Dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah dekat Baghdad, sehingga berakhirlah Bani Abbasiyah.